Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk mempresentasikan dari diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yaitu tentang perwasitan bola tangan dengan anggota kelompok saya sendiri, Pias Ningsi dengan NIM 61034200061, Muhyiddin Adifa dengan NIM 61034200063, Biana Sarutomo dengan NIM 61034200064, Aditya Susanto dengan NIM 61034200065, Hertog Doni Herlambang dengan NIM 61034200066, Firman Effendi dengan NIM 61034200067. Baik, untuk slide pertama akan dipresentasikan oleh waktu dan tempat dipersilakan. Pengertian wasit. Wasit adalah seorang yang memiliki wewenang untuk memimpin jalannya suatu pertandingan olahraga. Dalam bola tangan terdapat 2 wasit yang memiliki peran yang sama dan dibantu oleh seorang pencatat waktu dan papan skor. Lemparan wasit. Jika kedua pihak melakukan bersama-sama suatu pelanggaran, maka permainan dihentikan dan wasit melakukan pelemparan bola. Lemparan wasit, bola dilemparkan ke arah pelanggaran dari garis gol dan di garis lemparan bebas. Dilakukan di garis lemparan bebas. Pada lemparan wasit, masing-masing pemain harus sekurang-kurangnya berada 6 meter dari wasit sampai bola oleh yang bersangkutan. Isyarat wasit. Wasit memberikan tanda peluit pada permulaan permainan, istirahat, dan akhir permainan. Jika terjadi suatu gol, pelanggaran peraturan permainan, jika bola melewati garis tepi dan gawang. Jika terjadi lemparan bebas, lemparan hukuman, lemparan penjuru, lemparan penjuru dan lemparan hukuman. Pimpinan permainan setiap pertandingan dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu oleh 2 pengawas. B. Pengawasan terhadap pemain dimulai sejak wasit masuk lapangan permainan sampai berakhirnya pertandingan dan wasit meninggalkan lapangan permainan. C. Wasit memeriksa sarana dan prasarana permainan terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Wasit tidak boleh diganti dan harus selalu dekat dengan bola. Keputusan wasit tidak boleh diganggu-gugat selama tidak ada kesalahan wasit yang nyata. Hanya Kapten Regu yang mempunyai hak untuk memprotes keputusan wasit setelah permainan selesai atau pada waktu terjadi pelanggaran. D. Wasit harus mengawasi pemain yang masuk atau keluar lapangan yang dibantu oleh pengawas gawang dan mencatat atau menghitung jumlah gol yang A. Pelanggaran yang tidak sportif diperingatkan. Bila pelanggaran tersebut diulang, maka permainan tersebut dapat dikeluarkan dari lapangan. Yang B. Pada permulaan yang dihentikan karena terjadinya pelanggaran, maka dilanjutkan dengan lemparan bebas. Kalau perhentian memakan waktu, maka perhitungan tambah waktu. Yang C. Pada waktu permainan dikeluarkan dari lapangan, maka tidak dapat digantikan oleh pemain lain. Yang D. Wasit dan pengawas gawang dalam melaksanakan tugasnya di lapangan harus mengenakan seragam wasit. Biasanya seragam wasit berwarna hitam, putih,
beda warna dengan pemain. Yang E, tugas pengawas lapangan, memberi tanda dengan bendera wasit bila terjadinya gol. Pada lemparan sudut maka harus ditunjukkan ke arah sudut dengan bendera. Pada lemparan out, pengawas gawang harus menunjukkan bendera ke tanah di mana lemparan itu harus dilakukan. Pelanggaran di daerah gol yang dilakukan pemain dari penahan adalah tugas dari wasit. Yang F, pengawas gawang memberikan tanda atau isyarat jika bola melalui garis. Bendera dinaikkan ke atas dan menunjukkan pihak mana yang mempunyai hak pada bola tersebut. Yang G, kasus di mana permainan dimulai ulang dengan wasit ditembak. Permainan melakukan tindak anti regulasi pada saat permainan di lapangan. Yang kedua, bola menyentuh langit-langit atau benda yang ada di lapangan. Yang ketiga, pertandingan dihentikan tanpa pelanggaran yang terjadi dan tidak dimiliki tim manapun. Yang terakhir, babak pertama atau babak kedua telah ditutup sebelum waktu yang dijadwalkan dan para pemain telah meninggalkan lapangan. Dalam kasus ini, permainan handball dilanjut dengan tembakan wasit yang dilakukan dengan dari tengah atau penalti setelah peluit dibunyikan oleh wasit. Tanpa pensil, wasit tengah melempar bola ke tempat bola berada pada gangguan permainan. Jika lokasi berada di daerah kiper atau di daerah 9 meter, tembakannya diambil dari garis luar atau garis terdekat dari 9 meter. Dalam tembakan ini, para pemain selain satu pemain tim harus setidaknya 3 meter dari wasit. Kedua pemain harus berada di setiap sisi wasit, masing-masing di sisi gawang sendiri. Next. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Doni Lambangan. Perlengkapan yang digunakan wasit dalam memimpin pertandingan. Pertama, seragam wasit berbeda warna dengan warna kostum kedua tim. 2, peluit. 3, koin. 4, kartu kuning, merah, dan biru. 5, alat komunikasi atau intercom jika ada. Pergerakan wasit. A. Wasit gawang atau wasit luar, tugasnya yaitu pengawasan di daerah area 6 meter dan untuk pengambilan keputusan penalti saat gol juga wasit luar. Wasit dalam, tugasnya yaitu mengawasi yang memegang bola dan tugasnya dominan lebih ke foul daerah-daerah pemain. Selanjutnya, wasit tidak selalu menetap di daerahnya. Bisa saja wasit luar berubah posisi ke wasit dalam dan sebaliknya. Dengan situasi saat time out, kartu kuning terjadi gol sehingga tidak merasa keputusan. B. Cara lari jalur wasit. Yang pertama, ubah GR ke FR. Pilih jalur dan jangan beralih di antara pemain tengah setelah pergeseran gawang ke arah dari samping untuk lemparan. Yang selanjutnya, jalan lari GR. Bergeser ke lapangan, kedua wasit bergerak ke garis samping sesuai posisi dengan situasi pertandingan secara fleksibel. Arah pengamatan bagi arah secara diagonal FR. Aksi dengan bola GR, aksi tanpa bola. Next. Dan dalam lapangan, pemain yang mengalami pendarahan atau terluka dan berdarah pada badannya atau seragam harus meninggalkan lapangan dengan segera. Pemain tidak boleh kembali ke lapangan sampai semua itu selesai. Pemain yang tidak mengikuti instruksi dari wasit dalam hubungannya dengan ketentuan ini dianggap melakukan hal yang tidak sportif. Next. Flying the ball. Hal yang diizinkan adalah yang pertama,
pertama yaitu melempar, menangkap, menghentikan, dan menahan. Yang kedua, memegang bola hanya mengizinkan maksimum 3 detik. Juga ketika bola tersebut bergulir di lapangan. Yang ketiga, pemain maksimum mengambil 3 langkah dalam memainkan bola. Yang terakhir, menggiring atau mendribel bola ke lantai dengan menggunakan satu tangan. Selanjutnya akan dibacakan dari mana? Hukuman. Peringatan diberikan apabila pelanggaran dilakukan secara berulang dan kelakuan yang tidak sportif dari seseorang pemain atau ofisial tim. 2. Skorsing 2 menit diberikan apabila untuk kesalahan pergantian jika pemain tambahan memasuki lapangan atau jika pemain yang secara tidak sah ikut campur dalam permainan dari area pergantian. B. Untuk jenis kecurangan yang diulang, mereka akan dihukum secara C. Untuk kelakuan tidak sportif yang dilakukan oleh seorang pemain dalam atau luar lapangan. D. Untuk kelakuan tidak sportif oleh setiap ofisial dan sebuah tim setelah salah satu dari mereka sebelumnya mendapatkan suatu peringatan. E. Untuk jenis kelakuan yang tidak sportif yang diberikan untuk menjamin keabsahan skorsing selama 2 menit pada masing-masing kesempatan. F. Sebagai konsekuensi dari suatu diskualifikasi dari suatu ofisial atau pemain untuk melakukan yang tidak sportif yang dilakukan oleh pemain sebelum permainan dimulai setelah ia diberikan skorsing selama 2 menit. Satu, diskualifikasi diberikan apabila untuk kelakuan yang tidak sportif oleh tim tersebut setelah mereka telah mendapatkan peringatan sebelumnya dan skor 2 menit untuk kecurangan yang membahayakan keselamatan lawan. Untuk kelakuan tidak sportif yang dilakukan oleh pemain atau tim atau di luar lapangan, dan untuk kasus khusus dan atau kelakuan tidak sportif yang berulang-ulang yang diberikan selama tip breaker seperti lemparan 7 meter 3 kali skor untuk pemain yang sama. 2. Pengeluaran. Suatu pengeluaran akan diberi manakala dengan pemain bersalah melakukan tindakan kasar selama pemain dan di dalam atau di luar lapangan. Pemain yang dikeluarkan tidak boleh digantikan dan harus meninggalkan baik area pergantian pemain dan lapangan dengan segera. Selanjutnya, permainan tidak diizinkan untuk memiliki kontrak dengan tim. Next, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk teman-teman yang